Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunia Office. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk berkunjung ke channel ini. Bagi Anda yang baru bergabung atau baru menyaksikan tutorial-tutorial dari channel Dunia Office, silakan like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya. Kali ini kita akan bertemu dengan seri belajar Microsoft Excel tentang pembahasan sel relatif dan sel absolut. Apa itu sel relatif? Sel relatif adalah sel yang biasa ditemukan pada lembaran kerja Microsoft Excel. Nama dari sel relatif dalam formula Excel akan berubah menyesuaikan dengan posisi dia berada apabila formula di-copy atau ditarik menggunakan fill handle. Ini adalah yang dimaksud dengan sel relatif atau sel yang biasa kita temukan di Excel. Satu lagi, kita mengenal sel absolut. Sel absolut tidak akan mengalami perubahan nama di dalam formula Excel apabila formula di-copy atau ditarik dengan fill handle. Hal inilah yang membedakan antara sel relatif dengan sel absolut. Sel absolut terbagi 3 jenis. Yang pertama dinamakan dengan sel absolute row. Artinya, nama baris dalam formula Excel dari sel ini tidak akan berubah apabila formula di-copy atau ditarik dengan fill handle. Jadi, dalam hal ini untuk sel absolute row yang tidak mengalami perubahan nama cuma pada nama barisnya saja. Yang kedua, sel absolute column. Nama kolom dari formula Excel tidak akan berubah apabila formula di-copy atau ditarik dengan fill handle. Yang ketiga, sel absolute row and column. Maksudnya, nama baris dan kolom tidak akan mengalami perubahan apabila formula di-copy atau ditarik dengan fill handle. Sel absolute row dan kolom ini bisa diaktifkan dengan menekan tombol F4. Untuk lebih jelas tentang pembahasan sel relatif dan sel absolut, simaklah video berikut ini. Baik, sahabat Dunia Office, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari sel relatif dan sel absolut. Perhatikan pada sel A2 berikut ini. Pada sel A2, saya ketikkan di sini angka 50. Di bawahnya, di sel A3, saya ketikkan angka 25. Di bawahnya lagi saya ketikkan angka yang sama 25 juga. Berikut pada sel B2 saya ketikkan angka 50. Di bawahnya saya ketikkan 25. Di bawahnya lagi saya ketikkan 75. Nah, sekarang kita melakukan operasi aritmatika dasar untuk menjumlahkan data yang ada di kolom A dengan data yang ada di kolom B. Saya membuat formula seperti ini, sama dengan saya pilih A2, beri lambang operator tambah, saya pilih B2, sehingga formulanya adalah sama dengan A2 ditambah B2. Kemudian saya enter ke bawah. Saya coba copy data ini ke bawah menggunakan fill handle. Kita mendapatkan hasil yang benar di sini. Artinya 50 tambah 50 adalah 100. 25 tambah 25 adalah 50. 25 tambah 75 adalah 100. Hal ini bisa terjadi karena Excel secara otomatis akan merubah nama sel relatif pada formula ini.
Coba perhatikan. Pada saat di sel C2, di sini ada formula sama dengan A2 ditambah B2. Ini akan berubah pada sel C3 di bawahnya, karena di sini formulanya adalah A3 ditambah dengan B3. Berikutnya, pada sel C4, formulanya adalah A4 ditambah dengan B4. Nah, sel-sel yang berubah pada saat kita mengcopy data seperti ini, kita namakan dengan sel relatif. Saya cobakan lagi. Di sini, saya buat nilainya di sini 50 pada A7, A8, saya buat di sini 25 sama dengan yang tadi. Di sini 50, di sini 25, di sini ada 75. Oke, saya coba kopikan di sini sama dengan, saya ambil A7, kemudian saya tekan tombol F4 untuk memberi nilai absolut, sehingga sekarang nama selnya adalah string A, string 7. Saya tambah di sini, tambah. Saya pilih lagi di sini B7, kemudian saya tekan F4 untuk memberi nilai absolut, sehingga nilainya di situ adalah string B, string 7. Saya enter. Ketika kita mengcopy ke bawah, semuanya akan bernilai 100. Nah, ini data yang sama dengan hasil yang berbeda. Kenapa di bawah hasilnya tidak sama lagi dengan di atas? Karena di bawah kita sudah menggunakan sel absolut. Sehingga pada saat saya menarik ke bawah, formulanya akan tetap sama dengan sama dengan string A, string 7 tambah string B, string 7. Kita lihat di bawah. Formulanya sama. Lihat di bawah lagi, formulanya juga sama. Nah, ini tentang penggunaan absolut. Sel absolut yang saya gunakan tadi itu dinamakan dengan sel absolut row and column. Seperti pembahasan sebelumnya, sel absolut ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, sel absolut row. Yang kedua, sel absolut column. Yang ketiga, sel absolut row dan column. Kita lihat contoh dari masing-masing sel absolut itu. Kita buat pada sheet 2. Saya punya data seperti ini. Saya buat di sini rumus sama dengan B2 ditambah dengan C2, sehingga dapat di sini nilai 200. Kemudian di sini B2 saya pisah menggunakan dolar, sehingga sekarang nama selnya adalah B $2. Begitupun C2 saya pisah dengan C $2. Apabila formula ini saya tarik ke bawah, dia akan memiliki nama yang sama, B2, B $2 dan C $2. Saya lihat di sini lagi, nilainya adalah sama. Nah,
Ini adalah contoh absolute row. Yang tidak mengalami perubahan itu adalah nama barisnya saja. Sementara apabila ini saya tarik ke samping, nama kolomnya tetap mengalami perubahan. Kalau di sini adalah B dengan C, di sampingnya itu akan berubah C dengan D. Di sampingnya lagi, di sini akan berubah menjadi D dengan E. Di sampingnya lagi, ini akan berubah menjadi E dengan F. Jadi, dari penulisan nama sel seperti ini yang diabsolutkan cuma barisnya saja. Nah, ini saya hapus lagi. Sekarang, saya gunakan formula yang sama dengan B2 ditambah dengan C2. Sekarang formulanya saya buat tanda dolarnya sebelum B, sehingga tulisannya adalah string B2 ditambah string C2. Saya copy ke bawah. Oke. Di sini tidak ada masalah, hasilnya benar. Kenapa? Karena kolomnya tetap sama. Kita memang melakukan operasi untuk kolom yang sama. Pada saat saya tarik ke samping, apa yang terjadi? Semuanya akan bernilai 200. Ya, berbeda dengan data sebelumnya tadi, ada perubahan nilai. Kalau di sini nilainya tetap 200. Kenapa? Kalau di D ini kita lihat rumusnya adalah string B2 tambah string C2. Pada saat kita lihat di E, di situ tetap string B2 tambah string C2. Kita lihat di F, di situ tetap string B2 tambah string C2. Di G juga sama, string B2 ditambah string C2. Artinya tidak ada perubahan nama kolom pada saat kita menarik fill handle. Ini dinamakan adalah absolute kolom. Nah, bagaimana dengan yang tadi, absolute row dan kolom? Sehingga seperti contoh, saya ketik rumus yang sama dengan ini. Saya tekan F4 untuk nilai absolutnya. Tambah ini, saya tekan F4 lagi untuk nilai absolutnya. Pada saat kita tarik ke bawah, nilainya akan tetap 200. Saya tarik ke samping, nilainya akan tetap 200. Kenapa hal ini terjadi? Karena sudah diabsolutkan kolom dan barisnya, sehingga pada saat kita menarik fill handle tidak akan ada perubahan nama sel. Semuanya akan tetap bertuliskan string B2 tambah string C string 2. Coba kita lihat di bagian bawah. Kita lihat lagi pada kolom E, namanya tetap. Kita lihat lagi, namanya tetap. Oke, sahabat dunia Office semuanya. Demikianlah pembahasan tentang sel relatif dan sel absolut. Semoga bisa menambah wawasan Anda tentang penggunaan aplikasi Microsoft Excel. Sampai bertemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.